Selamat pagi adik-adik Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang. Sudah siap beribadah saat ini? Kakak ingatkan, baik ibadah onsite atau ibadah tatap muka maupun ibadah online melalui YouTube, tetap harus kita ikuti dengan persiapan hati dan sikap yang baik ya, untuk menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Jadi, kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan dengan asal-asalan, semau-maunya, suka-sukanya kita. Tetapi, kita beribadah dengan persiapan yang matang. Yang pertama, mandi yang bersih dan memakai pakaian yang rapi. 2. Berdoa memohon pimpinan Tuhan agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. Ketiga, memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. 4. Dengarkan firman Tuhan dan menaatinya. 5. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Oh iya, untuk persembahan kepada Tuhan, adik-adik tetap dapat memberikannya dengan cara mintalah tolong papa dan mama untuk yang pertama memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. 2. Menyerahkan uang persembahan tersebut melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. 3. Mentransfer uang persembahan tersebut ke rekening-rekening bank berikut ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini adik-adik kita mau sekolah minggu. Kak Ika, Kak Aurel ditemani oleh teman kita ya. Yang ini namanya Joy. Kasih salam Joy. Halo. Hai, nah kalau yang ini namanya Rema. Halo Rema. Halo Kak Ika, Kak Aurel, halo teman-teman. Iya, senang sekali ya Kak Aurel kita ditemani adik-adik kita yang manis-manis dan ganteng. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita mau senam ayat. Rema sama Joy sudah hafal senam ayatnya? Belum Kak. Oh, Joy belum hafal. Kalau Rema sudah belum ya? Aku juga belum apa. Oke, kalau gitu kita sama-sama mengikuti gerakan dari Kak Piti ya. Oke. Ya, siap ya. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow aku nanti kacau. Hai guys, apa kabar? Ya, kalian sudah pernah berjumpa dengan Kak Betty, Kak Beta, Kak Betu, dan Kak Beto bukan? Hari ini untuk pertama kalinya kalian berjumpa dengan Kak Biti. Ya, Kak Biti. Betul. Kak Biti bertugas untuk memimpin apa? Senam ayat di bulan November 2020 yang terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Bunyinya itu demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa kita punya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus
yang sungguh mengasihi kita, yang sungguh setia. Setiap hari Ia melimpahi kita dengan segala berkat. Kita diberi hidup, bisa bangun, bisa beraktivitas, bisa melakukan segala sesuatu setiap hari itu karena besarnya kasih Tuhan atas kita semuanya. Jadi setiap kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, kita coba gerakannya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Yuk, sekali lagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Sukses untuk kalian semua. Nah, itu tadi gerakan senam ayat kita. Sekarang yuk kita mau menenangkan hati kita. Kita mau siap untuk masuki sekolah minggu ya. Yuk kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami masih boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, walaupun melalui acara online, tapi kami tetap mau bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami, berkati keluarga kami, dan berkati ibadah kami agar layak untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Joy sama Rema, yuk kita mau nyanyi Kasih Yesus. Kalau kasih Yesus itu pasti indah ya, pasti hebat karena Tuhan mau memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Yuk kita nyanyi Kasih Yesus indah oh indah.
kanannya yang mana? Tangan kanan yang ini ya. Nah, kalau Rema ini tangan kanannya. Oke, tangan kanan, tangan kiri. Mulai dari situ ya. Joy sama Rema. Yuk, Kak Aurel. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Dijempolkan, dijentikan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, kita mau mengikut Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik caranya bagaimana? Kalau Joy, tahu nggak caranya mengikut Tuhan Yesus? Caranya gimana? Aku harus rajin berdoa, Kak. Iya, pintar, rajin berdoa. Kalau malam, Joy rajin berdoa enggak? Iya, aku tiap malam berdoa sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, bangun tidur, lalu Aku baca firman Tuhan, Kak. oh hebat, baca firman Tuhan. Kalau Rema apa lagi? Sama, Kak. Tapi aku juga selalu membantu teman. Membantu teman dan juga tetap ikut jangan gimana bersaksi ya. Iya. Bisa dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Iya, Kak. Oke, yuk sekarang kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, ya. Baik, Kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita mau berdoa lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami
siapkan hati kami agar kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, aku sungguh bersyukur sekali, senang sekali bisa melayani bersama dengan Pak Paulus. Aduh, sukacita sekali aku. Bu, Bu, Ibu. Kalian siapa? aku Rema. Aku Joy. Oh, Rema dan Joy. Ibu, namanya siapa? Oh, nama Ibu Priscilla. Oh, Ibu Priscilla. Iya. Tadi Ibu berkata senang melayani bersama Paulus. Maksudnya gimana, Bu? Oh iya, kalian mau dengar ceritanya? Iya, Ibu. Baik, Ibu akan menceritakan bagaimana Ibu bersama dengan Pak Paulus. Ya. Tapi teman-teman yang di rumah Oh, juga mau mendengarkan loh. teman-teman di rumah mana sih? Oh iya, ada banyak ya. Itu ada yang duduk di pojok, ada yang di pangku mamanya. Wah, halo adik-adik, halo anak-anak. Baik, Bu. Ya. Kami akan duduk manis mendengarkan cerita Ibu. Oke, baik. Kalian duduk yang manis ya. Anak-anak di rumah juga duduk yang manis ya. Ibu akan menceritakan pengalaman ketika Ibu melayani bersama Pak Paulus. Ya, ayo Rema dan Joy duduk yang manis ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, perkenalkan, namaku Priscilla dan suamiku namanya Aquila. Tapi saat ini sedang dia di sini. Kami berasal dari Pontus. Dan waktu itu kami sedang ada di Korintus. Kami di sana, kami adalah pengikut Kristus. Kami sangat mencintai Tuhan Yesus. Kami sangat mengasihi Dia. Nah, anak-anak, kami bekerja sebagai pembuat kemah atau tenda. Nah, kami setiap hari bekerja dengan penuh sukacita, bekerja dengan giat untuk menghasilkan kemah atau tenda yang baik. Nah, anak-anak, suatu hari kami mendengar bahwa Pak Paulus akan datang ke Korintus. Nah, kami senang sekali. Kami sudah sering mendengar tentang beliau yang begitu dengan semangat menyampaikan kebenaran Injil firman Tuhan kepada semua orang. Nah, hari yang ditunggu-tunggu datanglah. Pak Paulus datang. Dan anak-anak tahu tidak? Dia tinggal bersama dengan kami. Karena apa? Kami ini sama-sama bekerja membuat tenda, membuat kemah. Wah, anak-anak, sungguh senang sekali kami dapat bekerja sama, saling menolong dengan Pak Paulus. Dan anak-anak tahu, setiap hari Sabat Pak Paulus ini akan ada di rumah ibadat untuk menyampaikan Injil keselamatan, memberitakan kabar sukacita kepada semua orang, orang Yunani, orang Yahudi. Dan dia dengan sangat jelas, dengan sangat detail menceritakan, mengabarkan tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, anak-anak, kami, aku dan suamiku juga selalu hadir dan kami selalu mendoakan, kami selalu menolong jika memang Pak Paulus membutuhkan pertolongan. Sangat sukacita sekali. Adik-adik, nah anak-anak semua. Suatu saat ada 2 orang datang dari Makedonia yang bernama Silas dan Timotius. Nah, 2 orang ini juga mereka semua itu adalah pengikut Kristus.
mereka juga memberitakan Injil. Nah, ketika mereka datang untuk menemui Pak Paulus, Pak Paulus semakin semangat di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pak Paulus semakin dengan berkobar-kobar menyampaikan, mengatakan semua orang untuk orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi anak-anak, di tengah pelayanan Pak Paulus, memang ada beberapa orang yang tidak suka. Ada beberapa orang yang mencoba untuk menghujat, untuk berbuat tidak benar kepada Pak Paulus. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia menyertai Pak Paulus, sehingga Pak Paulus masih dengan semangat memberitakan Injil kepada semua orang. Dan kepala rumah ibadat yang bernama Krispus, dia bersama dengan seisi rumahnya dan juga saudara-saudaranya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka mau dibaptis. Wah, sangat luar biasa sekali. Aku dan suamiku sangat bersuka cita melihat ini semua. Nah, anak-anak semua, beberapa saat kemudian Pak Paulus ini tinggal bersama dengan kami selama 1 tahun 6 bulan. Dia tinggal di situ bersama dengan kami memberitakan firman Tuhan. Nah, selang beberapa lama Pak Paulus ini akan pergi ke Syria, kemudian ke Efesus. Bagaimana dengan kami? Kami tetap mengikut dia. Kami tetap bersama dengan dia. Ketika Pak Paulus pergi ke Syria, kami juga ikut. Sampai akhirnya kami tiba di Efesus. Nah, di Efesus inilah kami tinggal di sana. Dan Pak Paulus melanjutkan perjalanan kemana? Ke Antioquia, ke Galatia, ke Frigia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami dengar Pak Paulus semakin dengan setia melayani Tuhan, dan kami juga mendengar bahwa banyak orang juga percaya menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Bagaimana dengan kami, anak-anak? Kami tinggal di Efesus. Kami tidak diam saja, tetapi kami juga melanjutkan misi, yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan Injil keselamatan kepada semua orang. Dan anak-anak tahu, selang beberapa lama ada seorang dari Alexandria yang bernama Apolos. Apolos ini datang ke Efesus. Apolos ini seorang yang sangat mahir dalam firman. Dia orang yang cakap berbicara. Nah, anak-anak, kami kemudian mendampingi Apolos. Kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan, dan kami mendukung Apolos di dalam dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak mau tahu? Dengan seizin Tuhan, dengan kasih Tuhan, Apolos ini menjadi saluran berkat. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Anak-anak, itulah yang kami lakukan. Kami sangat bersyukur sekali, kami sangat bersuka cita sekali, karena kami ini boleh berada, boleh mendampingi Pak Paulus di dalam dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami saling bekerja sama, kami saling mendoakan, kami saling menguatkan. Ketika Pak Paulus lemah, ketika Pak Paulus merasa putus asa, kami juga terus mendukung di dalam doa. Dan anak-anak, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, anak-anak, itulah pengalamanku ketika mendampingi
ketika bersama-sama dengan Pak Paulus melayani Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu karena kami sangat mencintai Tuhan yang adalah satu-satunya juru selamat kami. Anak-anak, tentu kalian juga dapat melakukan seperti yang apa kami lakukan. Mungkin kalian akan bilang, akan berkata, wah Bu, saya ini kan masih kecil, masih balita, masih batita, apa yang bisa kami kerjakan? Jangan salah, walaupun kalian masih kecil, walaupun kalian mungkin belum bisa baca tulis, tetapi ada satu hal yang bisa kalian lakukan untuk menolong, untuk menguatkan para hamba Tuhan, yaitu apa? Iya, betul, bisa dengan mendoakan mereka. Mendoakan siapa ya? Mendoakan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kemudian mendoakan guru-guru sekolah minggu kalian, supaya dapat melayani dengan baik. Dan apa yang kalian lakukan pasti Tuhan berkenan. Jangan takut, jangan bilang tidak bisa apa-apa. Kita semua bisa dipakai oleh Tuhan dengan cara kita berdoa, kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar untuk selalu bisa menjadi murid-murid anak-anak Tuhan Yesus yang setia. Kita mau belajar untuk bisa saling menolong, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain, seperti yang telah kami lakukan terhadap Paulus. Kiranya anak-anak semua benar semangat ya, mau mengikuti apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari kisah Pak Paulus yang ditolong oleh Ibu Priscilla dan Bapak Aquila. Mereka saling bertolong-tolongan dalam memberitakan firman Tuhan. Sama seperti kita dengan teman-teman, kita mau saling tolong-menolong. Seperti Kak Eka misalnya, dan Kak Aurel, Joy dengan Rema saling bertolong-tolongan untuk apa? Memberitakan firman Tuhan dalam aktif dalam kegiatan gereja. Kita mau saling menolong. Oke, nah sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya seperti ini adik-adik. Ya, nah Kak Aurel juga punya tuh. Kak Aurel juga bikin ini dari kertas melipat. Kalian bentuk bulat-bulat, lalu di tengahnya bisa tulisan putih. Kalian bisa tulis ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Galatia 6 ayat 2. Ya, dari mana? Galatia 6 ayat 2. Betul, Rema dan Joy. Iya, nah kata-katanya ditulis juga ya Rema sama Joy? Iya Kak. Kata-katanya adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Kak Eka sama Kak Aurel kan sudah bikin. Joy sama Rema mau bikin juga enggak? Siapa? Oke, adik-adik di rumah juga bikin ya. Nanti Rema sama Joy dan adik-adik di rumah kalau sudah selesai, nanti kalian foto, selfie sama aktivitas kalian seperti ini. Cekrek, terus difoto ya, dikirimkan ke kakak kelas. Bisa ya adik-adik ya? Bisa Rema sama Joy? Bisa Kak, siap. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang kita akan menutup sekolah minggu dengan menyanyikan Saya Laskar Kristus. Ya, Rema sama Joy siap ya? Siap Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus yang keren. Saya laskar Kristus yang keren. Saya laskar Kristus
berdoa. Kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Kiranya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu Tuhan, dan kami mau belajar bahwa kami mau saling tolong menolong dengan teman kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, untuk tetap aktif dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami. Dengarlah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dan kakak tunggu untuk hasil kiriman foto hasil karyanya ya. Dadah.